Halo, selamat datang kembali di channel saya. Di sini saya James Cahyana, dan saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan video-video tentang sharing meniskus yang lalu. Awalnya saya membuat video-video sharing tentang meniskus itu dalam rangka edukasi ke murid saya dan juga orang-orang terdekat aja sih. Tapi ternyata banyak yang merespon positif, dan banyak juga yang jadi bertanya di komentar. Bahkan setelah beberapa bulan video itu dibuat ya, udah hampir setengah tahun kalau saya nggak salah. Nah, jadi sekalian aja saya memutuskan untuk sekalian update gimana perkembangan cedera saya setelah meniskus, plus saya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak dan Ibu atau teman-teman, semuanya adik-adik atau kakak-kakak punya tentang meniskus. Jadi semoga kita bisa diskusi terus. Kemudian kalau ada pertanyaan apapun silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti mungkin saya akan cukup rutin untuk bikin video-video kayak gini ya. Nah, supaya kita enak ngobrolnya, kalau gitu saya izin untuk buka masker dulu. Saya buka dulu maskernya ya. Ya, sudah copot masker. Teman-teman jangan lupa 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Lepas maskernya kalau udah di rumah dan sudah aman aja ya. Jangan lupa juga untuk bebersih selalu supaya PSBB kita nggak lama-lama. Nah, jadi cukup banyak pertanyaan yang masuk, dan beberapa bisa saya langsung jawab karena itu pengalaman pribadi ya. Tapi nggak semuanya sih bisa saya langsung jawab. Oleh karena itu saya juga kemarin sempat riset tuh. Saya tanya ke teman-teman saya, yang kedokteran, yang tim medis, yang tim asuransi juga. Jadi semoga memang bisa cukup membantu ya untuk teman-teman yang punya pertanyaan soal meniskus. Nah, ini ada pertanyaan yang saya akan bahas pertama, itu adalah waktu setelah operasi itu nggak boleh napak dulu kakinya. Nah, nggak boleh napaknya berapa hari ya. Nah, waktu itu sih saya itu dapat anjuran untuk jangan napak dulu kakinya itu selama 2 minggu. Jadi baru boleh sentuhkan ke lantai aja tuh di periode 2 minggu itu. Jadi cuman injit-injit dikit gitu, cuman ditapak tapi nggak boleh dibebanin. Nah, tapi setelah saya periksa ternyata anjuran itu juga ternyata bisa beda ya. Jadi ada juga yang disuruhnya 2 minggu, ada juga yang ternyata nggak harus 2 minggu, ada juga yang ternyata tunggu 1 bulan baru boleh napak. Nah, saya juga baru tahu ternyata rekomendasi dokter itu juga adalah melihat dari kondisi uniknya pasien. Kebetulan karena saya juga olahraganya rutin, saya main basket, otot paha saya lumayan kelatih istilahnya gitu ya. Walaupun waktu itu nggak kelatih-latih banget lagi sih, tapi dokternya waktu itu juga jadinya kayaknya pede deh untuk ngasih durasi napaknya nggak usah terlalu panjang deh dari jeda operasi 2 minggu lah, katanya sudah lumayan aman. Waktu itu saya nemuin ada dari Mbak Iren Miranti, itu di anjuran dokternya tunggu 1 bulan baru boleh napak. Ternyata memang kondisi atau variasi unik tiap diri kita juga itu berpengaruh tuh terhadap anjuran dokter. Jadi kalau nanti teman-teman misalnya mau nanya lebih presisi, saya baru boleh napak setelah operasi berapa lama ya, mendingan tanya ahlinya deh, tanya entah ke dokter atau ke terapis, karena kayaknya juga jadi satu hal yang nanti sangat dipertimbangkan adalah berat badan dan kemampuan otot untuk menopang. Jadi jangan sampai nanti teman-teman ketok sama rata tuh, si Kak James Cahyana boleh 2 minggu, teman saya boleh seminggu, berarti saya seminggu aja. Tapi ternyata sebenarnya teman-teman secara struktur badan, secara kondisi nggak cocok tuh. Jadi menghindari nanti baru beres operasi tahu-tahu harus balik lagi ke rumah sakit, nggak mau dong gitu ya. Jadi itu pertanyaan pertama. Nah, selanjutnya masih banyak nih pertanyaannya gitu ya. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, ini menarik nih, berapa biaya? Wah, cetring gitu ya.
biasanya memang kalau udah kena meniskus, karena ini cenderung dikategorikan sebagai cedera yang tidak ringan, orang-orang udah kepikiran kayaknya bakal mahal nih begitu ya. Tapi kalau dari pengalaman pribadi saya sih waktu itu, puji Tuhan saya sih di cover 100% sama BPJS. Waktu itu BPJS saya kelas 1. Saya dapat rumah sakitnya RSPAD Gatot Subroto. Kemudian waktu itu memang proses administrasinya agak panjang ya, dari klinik ke rumah sakit daerah dulu baru ke pusat, itu jadi nggak langsung instan. Tapi saya 100% di cover sih, dari operasi sampai obat-obat, rawat inap, check up itu 0 rupiah. Nah, tapi berdasarkan kabar yang saya dapat dari teman-teman saya, kalau operasi rekonstruksi meniskus itu biayanya memang sudah sampai puluh juta, tergantung tingkat keparahan, tergantung juga rumah sakitnya di mana. Itu ngaruh ya. Jadi itu waktu itu teman saya sebut di angka 40 jutaan lah gitu. Nah, itu saya nggak bisa mengidentifikasi tuh kelas rumah sakit yang mana dengan tingkat keparahan yang seperti apa. Harganya bisa aja berubah-ubah, tergantung juga siapa yang nanganin gitu ya. Dokternya biasanya, kalau dokternya dulu yang jago, dokter yang biasa nanganin atlet-atlet profesional, rumah sakitnya ngetop, ya itu pasti ngefek juga ya teman-teman. Jadi kalau bisa sih memang usahakan punya asuransi atau tanggungan kesehatan, termasuk untuk kecelakaan olahraga kayak gini gitu. Nah, yang menarik adalah waktu saya diskusi juga sama teman saya yang adalah agen asuransi, itu khusus untuk kecelakaan olahraga itu ketika teman-teman terkena cedera ya, mau meniskus atau yang lain, ACL atau intinya kecelakaan olahraga lah, itu teman-teman harus sesegera mungkin tuh melaporkan dan mengklaim, karena kalau saya nggak salah ya, itu ada periode maksimalnya deh, entah berapa hari gitu, entah 3 hari, entah 7 hari, saya kurang hafal ya, saya agak nggak merhatiin waktu itu, tapi ada X hari ketika si pemilik asuransinya juga itu harus segera melapor dan klaim. Kalau terlambat, konsekuensinya adalah jadinya perawatan cederanya itu nggak bisa dibayarin, malah sayang kan teman-teman udah bayar asuransi itu berapa ratus ribu per bulan, gara-gara telat lapor, telat klaim, nunda-nunda gitu ya, jadi malah nggak ke cover tuh, jadi sayang uangnya gitu. Nah, kalau mau lebih tahu, lebih presisi, kontak aja agen asuransi. Saya sih nggak terlalu paham di sana. Asuransi warna apapun teman-teman, warna merah, warna biru, warna hijau. Saya waktu itu kemarin nanya ke teman-teman yang asuransinya warna merah, warna biru, jawabannya mirip sih, kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan yang bagus juga nih, ya. Ini ada pertanyaan. Ada yang sudah selesai operasi juga, namanya Kakak Esther, operasi meniskus. Selamat Kak Esther. Nah, waktu pulang dari rumah sakit, untuk mobilisasi dengan tongkat di rumah ada batasannya nggak? Atau gimana? Terus kalau tidur posisi kaki yang sakit gimana? Kok saya kalau malam gitu suka berasa kram gitu ya? Ngerasain juga nggak? Nah, waktu saya pulang dari rumah sakit sih tidak ada anjuran yang spesifik tentang mobilisasi. Jadi intinya sih, kalau kuat untuk jalan-jalan pakai tongkat, ya yang penting nggak napak tuh 2 minggu. Saya dibilang yang penting nggak napak 2 minggu ya, nggak boleh dibebanin. Kalau mau jalan-jalan terus juga ya boleh-boleh aja. Waktu itu kebetulan memang saya pulang dari rumah sakit, saya mampir dulu ke kantor, saya makan dulu bahkan di food court di Senayan City waktu itu. Ya, mobilisasi saya tinggi sekali, tapi pakai tongkat. Ada deh videonya nih. Nah, nih videonya. Bandel ya. Ya, selama ketek
kuat menahan gesekan tongkat sih nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi anjurannya memang adalah sebisa mungkin sih kalau memang nggak perlu-perlu banget, mendingan sih istirahat, ikutin anjuran dokternya. Tapi yang terpenting pastiin memang tidak terbebani lutut itu di periode beberapa minggu atau bahkan 1 bulan setelah operasi. Nah, terus menjawab mengenai kalau tidur posisi kaki gimana? Sakit enggak? Linu enggak? Kram enggak? Jawabannya adalah iya. Apalagi di 2 hari pertama setelah obat bius hilang, itu rasanya luar biasa banget sih. Rasanya panas, linu, kayak dicubit dalamnya begitu. Kemudian juga waktu itu saya menyiasatinya dengan cara saya angkat lutut saya lebih tinggi. Jadi untuk mengurangi peredaran darah di daerah yang luka, kan lututnya teman-teman bakal dibolongin kan, disayat, kemudian itu kan berarti kan ada luka, dan di dalamnya juga ada luka. Jadi prinsipnya medis itu adalah untuk daerah luka, mengurangi rasa sakit, mempercepat penyembuhan, memang supaya daerah yang luka tersebut itu diangkat lebih tinggi dari jantung. Jadi waktu saya tidur tuh posisinya kayak gini nih, lututnya naik, nah kayak gini gitu. Jadi dibuat lebih tinggi, saya tambahin bantal, saya bikin tumpuk 2 atau 3 bantal seperti itu, lalu ya lutut saya taruh di atas bantal. Nah itu lumayan mengurangi sih, jadinya memang ya sakit sih, nggak bisa dihindarin ya, pasti sakit. Tapi seenggaknya itu lumayan mengurangi lah. Nah itu tipsnya. Jadi memang kalau beberapa teman-teman memang nggak kuat sakit sih, memang biasanya minum obat pereda sakit ya. Biasanya dikasih entah ibuprofen atau pereda sakit yang lain. Biasa sih memang kalau nggak kuat minum aja gitu. Tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa sih selama teman-teman tahan sakitnya, kayak gitu. Nah, dari saya mungkin segitu dulu kali ya. Pertanyaannya masih banyak sih, tapi nanti saya akan coba cicil. Saya akan buat video untuk menjawab pertanyaan berkala. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman butuh request untuk jawaban pertanyaan teman-teman gitu, feel free untuk tulis di komen di video yang mana aja. Saya sih nanti akan melihat kok dimanapun itu teman-teman taruh. Semoga kondisi teman-teman selalu sehat gitu ya di tengah pandemi COVID-19, dan juga khususnya bagi yang cedera, semangat, karena saya ngerti pasti teman-teman ada kendalanya ya. Kalau mau terapi di air, kolam renangnya tutup, kemudian juga mau ke gym juga takut atau parno gitu ya. Mau jogging ke fasilitas umum juga banyak yang ditutup. Jadi memang ya ini tantangannya sih. Jadi memang kita jadinya sebagai orang-orang yang mungkin mengalami cedera berat di era pandemi, jadinya harus bersiasat juga ya supaya tetap bisa terapi walaupun di rumah aja. Jadi stay safe, stay healthy teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau teman-teman juga suka dengan video ini, merasa ada manfaatnya, jangan lupa untuk like dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.